saya akan membagikan sedikit yang saya tahu ya, nanti kok lebih banyak lagi bisa sama-sama dikulik gitu ya. Pengalaman menggunakan POE dalam pekerjaan dan pelayanan. Nah, POE itu apa sih? Platform for Open Exploration, di mana kita bisa mengeksplorasi berbagai AI yang disediakan oleh POE ini sendiri, dan dia berupa chatbot yang bisa menggunakan large language model atau LLM, pakai bahasa Inggris gitu ya. Dan dia kurang lebih seperti ChatGPT. Kalau kita sudah familiar dengan ChatGPT, mungkin ini nggak terlalu asing bagi setiap kita. Nah, ada beberapa yang mendukung daripada dibangunnya aplikasi ini gitu ya. Ada ChatGPT, ada Claude AI, ada juga Llama ini dari Meta. Nah, kalau teman-teman sudah cukup terbiasa, mau tanya dulu, sudah cukup biasa dengan Claude atau tidak? Enggak, lama? Lebih sering pakai GPT ya? Oke, nah karena memang di POE ini ada beberapa tujuan yang bisa kita lihat bersama, di mana dia akan membantu kita untuk mencari jawaban. Ya, kurang lebih seperti saya katakan tadi, dia seperti ChatGPT, di mana kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan dia akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Dan kemudian dia akan menyediakan informasi yang seperti yang kita tanyakan dan memfasilitasi percakapan dengan menggunakan teknologi AI. Nah, saya tidak panjang lebar memberikan teorinya gitu ya, karena memang banyak hal dalam POE ini punya banyak menu gitu. Kalau kita buka, teman-teman bisa buka situsnya dengan web juga ada, aplikasi juga ada, bisa dari Google Play, bisa ketik POE gitu ya, bisa juga ke web poe.com gitu, maka akan ketemu setelah login kita akan menemukan fitur yang seperti ini ataupun halaman depan seperti ini, di mana kita akan disuguhkan dengan beberapa menu, baik itu official, popular, new, programming, games, music, learning, utilities, travel, advice, AI for you, feature, terus image scan, role play, professional, funny, writing, cooking, mind, and history, sport. Nah, ini semuanya bukan hanya sekedar menu yang nampil begitu saja, tapi kita bisa disuguhkan dengan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Nanti saya akan tunjukkan, bisa minta bantuannya. Nah, kalau kita klik tadi di bagian ini kan ada, kelihatan nggak sih semuanya? Oke, ya. Nah, ini ada explore. Kalau kita klik ini maka akan muncul menu-menu ini gitu ya, di mana itu ada official, populer. Kalau kita klik official, ada menu yang mereka sediakan, di mana itu akun-akun resmi yang ada terlihat di depan ini. Ada asisten, web search, terus ChatGPT, background, Claude, dan juga dan banyak lagi gitu ya. Kalau sebutin satu-satu cukup lumayan lama ya, karena dia memberikan kepada kita untuk bisa mengeksplorasi banyak AI yang berbentuk chatbot gitu ya. Dan juga kalau kita masuk ke menu populer, itu ada beberapa AI yang cukup sering dipakai orang pada umumnya. Kenapa dia disebutkan populer? Karena dia pada umumnya dipakai yang foto, sport. Ya, kalau teman-teman suka sport bisa dibuka gitu ya, akan coba. Ada math, ada foto, dan lain-lainnya. Kemudian new, apa yang terbaru dari POE ini sendiri, ada foto dan juga beberapa aplikasi yang lainnya juga, atau bahkan AI yang tersedia di sini gitu ya. Bahkan teman-teman yang suka travel gitu ya, ini ada beberapa AI yang bisa kita buka bersama. Ada Japan Information, ada travel guide, ada juga beberapa hal yang bisa menolong kita. Ini sesuai dengan kebutuhannya ya, teman-teman mau buka apa bisa dibuka. Ada AI, ada Mind, ya bisa dikulik one by one gitu ya oleh teman-teman semuanya. Nah, kalau kita biasa kalau menggunakan ChatGPT, kita sering bertanya bagaimana untuk menghasilkan caption, kalau saya pegang Maxos gitu ya, berdasarkan pengalaman,
mengerjakan medsos gitu, membutuhkan untuk buat caption, buat konsep gitu ya, butuh ide, itu semuanya dengan ChatGPT, tapi menggunakan Claude ya. Ini kita bisa buka beragam teman-teman, baik itu yang di officialnya ini ya, bisa dipakai asisten gitu ya. Asisten dia kurang lebih sama dengan ChatGPT gitu. Hasilnya saya coba compare gitu ya. Hasilnya kalau misalnya ini misalnya saya baru buka tadi gitu, bagaimana latar belakang untuk kunci penjaga kasih yang tetap hidup untuk Instagram swipe. Kemudian saya buka di ChatGPT juga, kelihatan ya. Kurang lebih apa yang ditampilkan dengan asisten ini sama gitu ya, dan tidak terlalu jauh berbeda, walaupun aplikasi mereka itu sama gitu ya, beda nama, maaf. Oke, tapi yang saya temukan lagi ketika saya coba kulik itu mengalami kesulitan ketika membukakan GPT 4 gitu ya, dimana ini beberapa kali saya akan coba gitu, karena ini kan free ya, dia ada pilihan kita mau pakai free atau yang berbayar, sedangkan saya menggunakan yang free. Ini mengaksesnya tidak bisa gitu, saya tidak bisa mengakses, selalu error, setiap kali dicoba error. Dan sedangkan yang lainnya ketika dicoba itu cukup baik gitu ya. Dan kemudian saya coba hal-hal yang lain yang cukup menarik bagi saya gitu ya. Ada yang untuk mencari gambar, hasil gambarnya yang pertama saya minta untuk menghasilkan menggendong anak-anak kecil. Gambarnya tidak terlalu jauh berbeda ketika kita pakai Bing-nya. Ya, dan saya juga coba tanya gitu ya, saya pengen tahu lagi hal yang lainnya, coba ekspor lagi, kan di sini ada beberapa hal gitu. Saya cukup tertarik lagi dengan hal profesional. Di sini di profesional ini ada beberapa hal, ada writer master gitu ya, ada juga PowerPoint designer gitu, dan juga Instagram best post. Nah, karena saya membutuhkan hal itu, salah satunya itu saya coba klik dia dan kemudian coba. Cuman hasil yang diberikan ini cukup tidak sesuai harapan sih untuk dari Instagram best post ini, karena saya mintanya dia kasih penjelasan apa jam prime time-nya, konten yang bisa dipakai sesuai dengan tren yang ada. Dia malah kasih satu bahan Agiswap gitu, satu bahan Agiswap beserta dengan hashtag, bisa dilihat di sini. Dia kasih judul, slide 1, slide 2, slide 3, 4, 5, terus kemudian dia kasih caption, catatan, dan kemudian begitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen dibuatin Agiswap-nya bisa dicoba gitu ya. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, AI bukanlah benda yang sempurna. Dia butuh banyak belajar, dan kita butuh banyak eksplorasi juga, dan kita sendiri pun butuh melatih dia. Nah, kalau teman-teman ingin tahu banyak, di sini ada beberapa fitur yang teman-teman bisa coba pelajari, tapi jangan lupa kuncinya adalah kita sendiri ya. Terima kasih, sekian dari saya.